Marc Marquez dalam semangat tinggi menatap MotoGP Qatar 2025. Baginya persaingan juara musim ini dimulai di sirkuit Lusail. Marc Marquez memulai seri ini di urutan kedua klasemen sementara dengan 86 poin. Marquez digusur sang adik Alex Marquez, yang naik ke puncak klasemen dengan 87 poin. AM73 menyalip sang kakak usai terjatuhnya The Baby Alien dalam race MotoGP Amerika Serikat 2025. Crashnya Marc Marquez juga jadi berkah buat rekan setimnya di Ducati, Francisco Bagnaia. Pecco berhasil memenangkan MotoGP AS dan menempel Marquez bersaudara di klasemen dengan 75 poin. Sirkuit Lusail bisa dibilang menantang buat Marc Marquez. MM93 belum pernah lagi mencapai podium pertama sejak perdana memenangkan MotoGP Qatar pada 2014. Marc Marquez tetap optimis bisa meraih hasil terbaik di MotoGP Qatar 2025. Rider Spanyol itu menilai balapan kali ini akan menentukan persaingan juara. Jelas saya kehilangan 25 poin dari para pesaing saya. Ini adalah perlombaan di mana kami mengamankan posisi mereka, karena kami telah memperlebar jarak, tetapi ini adalah kompetisi, dan saya telah menekankan hal ini, semuanya berubah dalam 1/1000 detik, kata Marquez. Itu terjadi pada saya, itu akan terjadi pada para pesaing saya, itu akan terjadi pada saya lagi, tetapi apa yang saya katakan kepada tim saya, kejuaraan dunia dimulai di Qatar, sambungnya. Ya, kami memulai kejuaraan dunia dengan 1 poin di belakang pemimpin dan 11 poin di depan Pecco. Tidak terlalu buruk, Marquez menuturkan. Pertarungan panas tersaji pada MotoGP Qatar 2025. Baik Marc Marquez dan Francisco Bagnaia diprediksi bakal tampil maksimal. Secara statistik kedua rider tim pabrikan Ducati tersebut sama-sama memiliki peluang untuk keluar sebagai jawara pada balapan nanti. Akan tetapi Pecco cukup dijagokan pada MotoGP Qatar 2025. Sebab sirkuit Lusail dinilai cocok dengan gaya balap dia. Memang jika dilihat sirkuit Lusail mempunyai karakteristik searah dengan jarum jam, sehingga mampu memanjakan Bagnaia yang kuat di tikungan-tikungan ke kanan. Jadi Francisco Bagnaia bisa memacu Desmosedici GP25 dalam kecepatan yang tinggi. Sangat sesuai dengan karakteristik dari motor balap Ducati. Berbekal beberapa hal di atas, maka Francisco Bagnaia diprediksi bakal tampil maksimal pada MotoGP Qatar 2025. Sehingga peluang anak didik Valentino Rossi tersebut untuk keluar sebagai pemenang di akhir pekan nanti sangat terbuka lebar. Saya pikir ini adalah trek yang cocok untuk saya. Lalu yang harus kami lakukan ialah terus bekerja keras, ujar Bagnaia. Kendati demikian, Francisco Bagnaia tetap mewaspadai sejumlah pembalap, terutama dengan penampilan Marquez bersaudara. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez diprediksi akan mengalami kesulitan jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Dia bukan jagoan utama dalam balapan malam di sana. Ambisi Marquez menuju seri MotoGP Qatar 2025 diyakini akan lebih besar setelah dia terperosot dari tahta klasemen. Kegagalan finish di balapan utama pada seri GP Amerikas, yang notabene seri kekuasaan dia, kemungkinan akan membuat dia ingin membayar kesalahan. Namun, seri MotoGP Qatar bukanlah seri yang bisa dikatakan menjadi favorit bagi si semut dari Cervera. Sirkuit Lusail, di Doha Qatar dan kombinasi balapan malam hari, bukanlah hal yang bisa membuat laju Marquez ikut nyaman. Marquez memang pernah menang di sana, tapi hanya 2 kali. Satu kemenangan di kelas Moto2 musim 2011, dan satu lagi di kelas Premier pada musim 2014. Selebihnya, Marquez hanya bertambah menggondol 2 raihan podium runner-up. Riwayat kurang greget dari juara dunia 8 kali itulah yang membuat dua pengamat Manuel Pecino dan Antonio Lopez, sedikit meragukan ledakan Marquez pada akhir pekan ini. Lopez bahkan mengungkit istilah Black Circuit alias sirkuit hitam yang ada dalam daftar Marquez. Mark sendiri menjulukinya dengan demikian, ujar Lopez. Dia menyebut sirkuit-sirkuit yang dimana dia selalu kesulitan dengan julukan sirkuit hitam, sedangkan sirkuit yang dia sangat pahami diberi julukan merah. Jelas saat di GP Argentina dan khususnya di GP Amerikas, ditandai sebagai seri merah olehnya, di mana dia bisa membuat perbedaan sangat signifikan, tandasnya. Lusail ibarat kata hampir mirip dengan sirkuit Sepang di Malaysia bagi Marquez.
Dua sirkuit ini malah yang paling susah untuk sering dimenangi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Dari data-data balapan, Marquez juga kabarnya lebih sering tampil buruk di Lusail dan Sepang, dibandingkan sirkuit lainnya. Marc Marquez yang baru pindah ke Ducati di awal musim ini tampil mengesankan. Ia bisa memenangkan sprint race dan balapan minggu di dua seri beruntun. Alhasil, Marc Marquez kini mengoleksi 74 poin, unggul 16 angka atas Alex Marquez yang ada di posisi kedua. Selain sapu bersih, Marc Marquez juga mencatat pole position dan catatan lap tercepat. Hal itu jelas menggambarkan dominasi Marc Marquez. Marc Marquez kemudian punya peluang untuk melanjutkan catatan kemenangan 100% di MotoGP Amerika. MotoGP Amerika akan berlangsung pada akhir pekan ini. Dalam 3 edisi terakhir, Marc Marquez memang tidak bisa jadi pemenang MotoGP Amerika. Baik itu lantaran absen maupun karena performanya tidak cukup kompetitif. Namun di masa sebelumnya, Marc Marquez adalah penguasa MotoGP Amerika. Dari periode tahun 2013 sampai tahun 2021, Marc Marquez 7 kali memenangkan MotoGP Amerika dari 8 balapan yang digelar. Momen ia gagal menang MotoGP Amerika ada di edisi 2019. Saat itu ia gagal menang karena mengalami kecelakaan saat sedang unggul jauh di posisi terdepan. Bila merujuk performa di 2 edisi perdana, lawan terberat Marc Marquez adalah sang adik Alex Marquez. Alex juga tampil solid dan menjadi runner-up di 4 balapan yang berlangsung pada 2 seri awal. Sementara itu rekan setim Marc Marquez yaitu Pecco Bagnaia belum menemukan level terbaik. Bagnaia tak mampu menandingi Marc Marquez di 2 balapan awal.